Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marpuah, NPM 22060200086, reguler pagi Banjarmasin B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas sejarah Islam dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Adi Surya STMT. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang Datu Sanggul. Latar belakang masalah. Datu Sanggul seorang ulama dan tokoh masyarakat di wilayah Tatakan Tapin. Ia hidup sekitar abad ke-18. Satu zaman dengan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datu Sanggul berasal dari Palembang lalu ke Aceh dan Kalimantan, akhirnya tiba di Tatakan dan berguru dengan Datu Suban, seorang ulama besar yang ada di Tatakan Tapin Selatan. Tapin juga hingga akhir hayatnya dan makamnya terus diziarahi oleh masyarakat. Datu Sanggul disebut bernama asli Syekh Muhammad Abdus Samad atau Ahmad Sirajul Huda. Latar belakang, penyebab beliau berguru kepada Datu Suban, gurunya para Datu Demuning, adanya tanda atau isyarat yang diperoleh beliau ketika tidur. Bermimpi bertemu dengan orang tua yang menjabat tangannya seraya berkata, kalau kamu ingin memperoleh ilmu sejati, maka hendaklah kamu mencari dan mempelajarinya kepada Datu Suban yang tinggal di Pulau Kalimantan di Kampung Muning, Pantai Jati, Munggu Tayuh, Tiwadak Gumpa di daerah Tatakan. Singkat cerita, akhirnya Datu Sanggul menuju Pulau Kalimantan dan beliau langsung mengangkat Datu Suban sebagai guru sekaligus orang tua dan juga mengangkat murid-murid Datu Sanggul sebagai saudara-saudaranya. Pemberian gelar Datu Sanggul adalah karena dia menaati perintah gurunya dalam halwat khusus yang sama artinya dengan menyanggul atau menunggu turunnya ilmu dari Allah SWT. Dan juga beliau sering menyanggul atau menghadang pasukan tentara Belanda di perbatasan Kampung Muning dan tentara Belanda sering kuncir-kancir dibuatnya. Adapun versi lain karena kegemaran beliau menyanggul menunggu binatang buruan, ada juga yang mengatakan bahwa rambut beliau yang panjang yang selalu disanggul atau digulung. Aromah Datu Sanggul pertama, kalau sholat Jumat selalu di Masjidil Al-Haram Makkah. Kedua, ketika beliau mencaburkan diri ke air sungai untuk berwudu namun badannya tidak basah kecuali yang wajib wudu. Ketiga, beberapa pendapat mengatakan beliau memiliki karomah meliputi bumi, yaitu berpindah tempat dengan cepat, contohnya durian dari kampung dalam sekejap mata sampai di tanah suci. Keempat, ketika beliau sholat kaki beliau terangkat dari tanah, ada juga setelah mengangkat takbir, tubuh beliau berada di atas tanah mengambang di udara. Wafatnya Datu Sanggul yaitu pertama, Datu Sanggul minta dibawakan kain kafan kepada Datu Kelampayan apabila beliau selesai menuntut ilmu dari Mekah. Kepulangan Datu Kelampayan bertepatan dengan wafatnya Datu Sanggul. Kedua, beliau meninggal dimakamkan di Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Ketiga, sebelum meninggal beliau juga meninggalkan sebuah syair yang sangat terkenal yaitu syair pantun Saraba 4. Kesimpulan, Datu Sanggul adalah salah seorang ahli sufi yang lahir pada abad ke-18, suka menuntut ilmu sampai ke Kalimantan kepada Datu Suban yang ada di Muning, daerah Tatakan, dan diangkat menjadi murid dan dunia akhirat. Dan kitab yang dipelajari adalah yaitu Kitab Baronceng. Gelar Datu Sanggul dikarenakan adanya beberapa pendapat yaitu tentang halwat khusus, pekerjaan duduk di atas pohon dengan senjata sumpit serta kepala dengan diikat rotan, menyanggul, menunggu untuk berburu rusa. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.